Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memberikan tutorial mengenai pelaporan SPT tahunan badan melalui e-form 1771. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai saja. Mari kita buka dulu terlebih dahulu DJP online-nya. Untuk webnya ada www.djponline.pajak.go.id, oke. Habis itu kita masuk ke menu barnya. Setelah itu kita masukkan NIK-nya atau NPWP, kemudian jangan lupa kita masukkan passwordnya. Setelah masuk password atau kata sandi, klik selanjutnya. Ke menu selanjutnya nanti akan muncul menu informasi. Di situ akan terlihat semua, ada dashboard, langsung ke lapor. Setelah kita klik lapor, langsung klik e-form. Setelah e-form nanti kita tinggal langsung buat SPT. Nah, nanti untuk tahun pajak tinggal pilih, kemudian jenis SPT-nya, kemudian langsung unduh formulir. Setelah unduh formulir, nanti akan ada token yang dikirim ke email. Kemudian untuk formnya sendiri akan otomatis terdownload. Setelah kita mendapatkan e-form 1771-nya, kita langsung ke laporan keuangannya. Mari kita buka. Ini laporan keuangan untuk Mandiri Firman Jaya. Ini posisi neraca. Ini untuk asetnya, dan di bawah ada liabilitas atau SIFA ya. Jadi ada laporan keuangan bagian neraca dan laporan keuangan untuk laba rugi. Oke. Habis itu kita langsung ke formnya. Untuk mengisi ini semua kita harus membuka form 1771. Untuk berikutnya ini ada form induk. Jadi setiap pembukaan e-form itu akan tampil langsung di form induk. Jadi disarankan jika ada yang berwarna merah tinggal ditulis, diisi supaya tidak merah. Ini untuk tampilan induknya. Tapi disarankan jika mau mengisi e-form lebih baik dari paling bawah. Jika ada lampiran-lampiran khusus yang mau diisi, boleh, bisa diisi, tapi untuk laporan keuangan yang sekarang kita kerjakan itu tidak ada lampiran khususnya. Jadi langsung aja kita ke lampiran 6. Kita klik dan buka. Jadi untuk lampiran 6 sendiri adalah form untuk daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan daftar hutang pada perusahaan afiliasi gitu. Kalau memang ada boleh diisi, tapi jika tidak ada dilewatkan saja. Berikutnya untuk lampiran kelima kita buka. Nah, ini posisinya merah semua karena memang belum kita isi. Nah, boleh diisi sesuai dengan nama-nama daftar pemegang saham dan susunan komisaris. Jadi kalau kita belum mengisi ini, kita tidak akan bisa lanjut ke lampiran berikutnya. Jadi kalau bisa diisi dulu seperti ini. Nanti ini setelah kita isi, dia akan otomatis seperti ini tampilannya. Baru kita bisa klik lampiran selanjutnya di lampiran ke-4 ya. Kemudian lanjut ke lampiran 4. Jadi di lampiran 4 ini berisi tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Biasanya PPh final ini ada berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan ada penjualan dari jasa konstruksi ya. Perusahaan yang kita bahas ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi kita sebagai pelaksana konstruksi, kita ada input untuk nominalnya itu DPP atau pendapatan atau penjualan selama 1 tahun, kemudian dikalikan tarif. Untuk tarif ini dikenakan 2,65% dikarenakan yang sekarang kita bahas itu sudah ada izin. Jadi mari kita input aja. Untuk pelaksana konstruksi sendiri, kalau ngelihat dari laporan laba ruginya di sini kan kelihatannya pendapatannya ada sekitar 126 M. Jadi kita masukin tarifnya 2,65%. Nah, nanti di sini sudah otomatis terisi. Selanjutnya dari lampiran ke-4 jika sudah diisi, kita bisa ke lampiran ketiga. Lampiran ketiga itu isinya tentang kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri itu biasanya ada bukti pemotongan PPh 22, 23, atau 26.
Nah, untuk PPh 22 ini biasanya yang transaksinya impor. Kalau PPh 23 biasanya kita ada sewa, bisa sewa kendaraan, bisa sewa alat berat, dan untuk 23 jasa juga termasuk ke dalam 23. Nah, jika memang tidak ada, ini bisa kita kosongkan. Jadi kita lanjut ke lampiran kedua. Nah, lampiran kedua ini adalah perincian harga pokok, biaya usaha, dan biaya dari luar usaha. Jadi ini yang ada di laporan laba rugi. Ini kita ada pendapatan, ada HPP-nya. Nah, karena perusahaan di sini HPP-nya memang hanya jualan jasa atau ini proyek ya, karena kan konstruksi. Jadi memang ini langsung total dari tagihan yang diterima begitu. Jadi nanti dari laba rugi ini kita masukkan langsung ke HPP-nya. Nanti ada otomatis di sini. Karena harga pokoknya kita hanya untuk proyek, jadi tidak ada pembelian barang. Semuanya memang ini transaksinya jasa atau beban administrasi umum. Beban administrasi umum ini biasanya memang ada dari gaji, transportasi, dan lain-lain. Tapi untuk perusahaan yang sekarang, kita langsung masukkan biaya lainnya. Karena untuk biaya dari luar usaha ini biasanya ada dari bunga bank. Nah, itu biasanya masuk dari biaya usaha lainnya. Ini sebenarnya untuk biaya dari luar usaha adalah biaya yang di luar usaha itu, begitu. Masuknya ke sini. Ya. Lanjut, setelah ini semua di-input, kita langsung masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 itu udah masuk perhitungan ya. Jadi ini adalah perhitungan neto. Jadi nanti kita input ya, yang sudah input dari belakang, otomatis yang berwarna kuning ini nanti semua akan muncul di depan karena ini kita sudah input. Tapi kalau untuk peredaran usaha ini atau pendapatan ini kita inputnya sendiri, jadi beda ya. Jadi nggak masuk ke dalam hitungan yang otomatis muncul. Mau nggak mau kita harus input dulu. Sama posisinya seperti penghasilan dari luar usaha. Ini juga sama, kita harus input sendiri. Nah, dari sini biasanya kalau memang kita karena kita perusahaan konstruksi, itu penghasilannya sudah pasti pakai PPh final. Karena PPh final itu nanti biasanya langsung dari laba bersih itu langsung kita masukkan ke dalam penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Jadi labanya ini kenapa masuknya di sini ya, karena kita menggunakan perhitungan final gitu. Tapi kalau kita memang tidak final, ini tidak bisa masuk ke sini. Nanti kita akan ada hitungan lagi di bawahnya. Ini untuk menghitung kurang bayar jika memang terjadi laba. Ini untuk menghitung atau menyesuaikan fiskal positif yang ada di laporan laba rugi gitu. Biasanya nanti kalau untuk yang perusahaannya tidak final akan ada penyesuaian dari biaya-biaya yang ada di perusahaan tersebut begitu. Lanjut, habis itu kita langsung ke lampiran induk. Karena kami perusahaannya konstruksi, sudah jelas ya konstruksi gedung lainnya, maka ini semua akan otomatis 0. Lanjut, kita ke induk lanjutan. Mari kita buka. Nah, karena kita PPh final, otomatis untuk perhitungan PPh final yang menjadi hitungan kita tadi di lampiran 4, itu akan muncul juga di lampiran induk, tapi dia posisinya di belakang. Nanti ini semua setelah kita isi, pengurusnya siapa, NPWP pengurusnya juga nanti akan diganti. Setelah itu, kita ke lampiran khusus, lampiran untuk laporan keuangan ya. Nah, karena ini perusahaan konstruksinya tidak ada di lampiran-lampiran yang ada di IFOM, maka kita masukkan ke dalam lampiran 8A. Nanti setelah kita masuk formnya ini, nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian setelah muncul, jangan lupa kita tulis, kita masukkan yang ada di laporan keuangan. Kita input, nanti setelah di-input, ini semua masuk, ada laporan laba rugi. Ini nanti masuk ke lampiran yang laporan keuangan. Setelah kita input, dia akan muncul di sini. Ya, akan kelihatan ini untuk posisi neraca dan di bawah ini untuk posisi laba rugi. Oke,
Setelah itu, jika sudah semua terisi ya, kemudian kita bisa lanjut ke klik kirim. Nanti untuk klik kirim sendiri kita akan ada harus atau diwajibkan mengunggah file laporan keuangan. Itu setelah kita unggah baru kita bisa masukkan kode verifikasi. Nah, untuk kode verifikasi sendiri ini bisa kita lihat di email yang sudah masuk ya. Jadi kan pada saat di awal tadi kita permintaan e-form, ada email kode verifikasi yang dikirim ke email kita gitu. Nah, nanti masukin kode verifikasinya, kemudian tinggal submit. Setelah disubmit, nanti akan muncul dilapor di sini. Ini nanti artinya jika sudah terlapor. Sekian tutorial untuk pelaporan SPT tahunan badan melalui e-form 1771 dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.